Suasana malam di kawasan Jalan Gajah Mada. Medan tampak seperti biasanya ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Deretan ruko yang masih terang, dan hiruk-pikuk pedagang yang belum usai menutup hari. Tak ada yang menyangka, di balik pemandangan biasa itu, sebuah misteri besar mulai menyingkap perlahan. Seorang pemilik ruko alat elektronik bernama Anton Wijaya, berusia 42 tahun, dilaporkan menghilang tanpa kabar sejak 1 minggu lalu. Menurut para warga di sekitar lokasi, Anton dikenal ramah, disiplin, dan pekerja keras. Setiap pagi ia membuka rukonya sendiri, dan setiap malam selalu pulang tepat waktu. Namun pada Jumat malam pekan lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu rukonya ditemukan tidak terkunci. Lampu masih menyala, tetapi sosok Anton tidak terlihat dimanapun ketika diperiksa. Di dalam ruko hanya tersisa ponsel dan dompet Anton yang masih tergeletak di meja kasir. Keluarga yang panik segera melapor ke Polsek Medan Barat. Polisi langsung bertindak cepat, memeriksa rekaman CCTV dari beberapa toko di sekitar lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Anton terlihat keluar dari rukonya sekitar pukul 10:30 malam, mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Namun yang mengejutkan, tak ada satupun kamera di sekitar yang merekam dirinya kembali setelah itu. Saat melewati gang sempit di belakang ruko, jejaknya seolah hilang begitu saja. Pencarian pun diperluas. Tim gabungan dari kepolisian bersama warga, relawan menelusuri daerah sekitar sungai kecil di belakang deretan ruko. Namun hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Isu-isu mulai menyebar. Ada yang menduga Anton diculik karena terlilit hutang. Ada pula yang beranggapan ia sengaja menghilang. Polisi tetap berhati-hati, meminta masyarakat tidak berasumsi sembarangan. Sementara itu, sang istri, Lina, hanya bisa menangis setiap hari di depan ruko yang kini setengah tertutup. Dengan suara lirih ia berkata di hadapan wartawan, "Semua baik-baik saja. Kami tidak punya musuh." Ia mengaku tak pernah menerima ancaman apapun sebelumnya. Namun, penyidik menemukan hal janggal. Dari hasil pemeriksaan awal, terlihat bercak lumpur di lantai bagian belakang ruko area, yang biasanya selalu bersih. Temuan itu membuat warga semakin gelisah. Beberapa pedagang bahkan memilih menutup tokonya lebih awal karena takut mengalami hal serupa. Pihak kepolisian kemudian menambah patroli malam di sekitar lokasi. "Kami akan terus menyelidiki sampai misteri ini terungkap," ujar AKP Satria, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Barat, dalam konferensi persingkatnya. Tapi penyelidikan itu baru saja dimulai, karena 2 hari kemudian tim forensik menemukan sesuatu di balik tumpukan kayu dekat sungai belakang ruko, sesuatu yang mengubah arah kasus ini sepenuhnya. Pagi itu, suasana di sekitar Jalan Gajah Mada mendadak mencekam. Pita polisi membentang di area belakang ruko milik Anton. Warga berkerumun dari kejauhan, mencoba mengintip apa yang sedang terjadi. Setelah hampir sepekan tanpa hasil, akhirnya polisi menemukan benda yang diduga kuat berkaitan dengan hilangnya Anton. Tim forensik menyisir pinggiran sungai yang kotor dan penuh sampah. Di antara tumpukan kayu bekas dan karung basah, seorang petugas menemukan kantong plastik hitam besar yang terikat rapat. Saat dibuka, semua orang di lokasi terdiam. Di dalamnya terdapat pakaian milik Anton, lengkap dengan jaket hitam dan celana panjang pakaian yang sama, seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV terakhir. Namun anehnya, tubuh Anton tidak ditemukan. Barang bukti tersebut segera dibawa ke laboratorium forensik. Polisi juga menemukan bercak darah kering di salah satu papan kayu dekat lokasi penemuan. Meskipun hasil uji laboratorium belum keluar, dugaan kuat mengarah bahwa darah itu milik Anton. Sejak saat itu, penyelidikan berubah dari sekadar pencarian orang hilang
menjadi dugaan kasus kekerasan serius. Dalam wawancara singkat, AKP Satria mengatakan, "Kami telah menemukan sejumlah petunjuk baru, namun belum dapat memastikan apakah korban masih hidup atau tidak. Kami mohon masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan kabar yang belum pasti." Pernyataan itu bukannya menenangkan, malah membuat rasa penasaran warga semakin besar. Banyak yang datang ke lokasi, berharap bisa mengetahui kebenaran. Sebagian besar toko di sekitar ruko memilih tutup selama beberapa hari karena polisi menambah patroli malam untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Mereka berjanji akan terus mengusut kasus ini sampai semuanya jelas. Namun ternyata, semua ini hanyalah awal dari pengungkapan besar yang akan mengguncang kota Medan. 2 hari setelah penemuan kantong plastik itu, seseorang datang ke kantor polisi dengan wajah tegang dan suara bergetar, mengaku tahu kemana Anton sebenarnya pergi. Pagi itu di Polsek Medan Barat. Suasana mendadak berubah tegang. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun datang dengan langkah ragu, wajah pucat, dan tangan gemetar. Ia mengenakan jaket lusuh serta topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. "Kepada petugas Yaka," ia berbisik lirih. "Saya tahu kemana Pak Anton pergi, tapi tolong, jangan biarkan mereka tahu saya bicara." Pria itu segera dibawa ke ruang pemeriksaan khusus. Setelah diberi air minum dan ditenangkan, ia memperkenalkan diri sebagai Reno, teknisi CCTV yang sering dipanggil Anton untuk memperbaiki sistem keamanan rukonya. Ia datang karena merasa ketakutan setelah melihat berita tentang penemuan koper berisi uang di rumah kontrakan dekat sungai. Menurut pengakuannya, 2 hari sebelum Anton dinyatakan hilang, ia sempat dipanggil untuk memperbaiki kamera yang rusak di bagian belakang toko. "Saat saya sedang bekerja, 2 pria datang dan berbicara cukup lama di ruang belakang. Saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka tentang utang besar dan waktu yang hampir habis, tapi saya tidak berani ikut campur," ujar Henu Pelen. Ketika penyidik menunjukkan foto beberapa orang yang pernah bekerja di sekitar lokasi, Reno tampak gugup dan langsung menunjuk satu wajah mantan karyawan Anton yang sebelumnya sudah diperiksa polisi, namun pengakuannya tidak berhenti di situ. Reno juga mengatakan bahwa pada malam Anton hilang, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berbunyi, "Kamu jangan datang ke ruko malam ini. Ada urusan pribadi." Pesan itu segera ia hapus karena takut dianggap ikut campur. Kini ia menyesal dan baru berani melapor setelah kasus ini ramai di media. Polisi langsung menelusuri ponsel Reno untuk memverifikasi pesannya. Hasil pelacakan digital menunjukkan bahwa nomor pengirim pesan misterius itu aktif pada malam hilangnya Anton dan ternyata terdaftar atas nama Rika Handayani, seorang wanita yang memiliki hubungan bisnis dengan Anton di masa lalu. Temuan ini menjadi titik balik penyelidikan. Tim segera menelusuri keberadaan Rika. Berdasarkan data kependudukan, alamat terakhirnya berada di kawasan Tembung, Medan. Namun saat tim mendatangi lokasi, rumah itu sudah kosong. Tetangga mengatakan bahwa Rika pergi terburu-buru 2 hari sebelumnya sambil membawa koper besar. Kata koper besar kini menjadi momok baru dalam penyelidikan ini. Di sisi lain, hasil uji laboratorium terhadap bercak darah di belakang ruko akhirnya keluar positif milik Anton Wijaya. Fakta itu menguatkan dugaan bahwa Anton menjadi korban kekerasan, namun belum ada kepastian apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Berita tentang kasus ini semakin meluas di media sosial. Tagar misteri ruko menjadi tren nasional. Warga membagikan ulang foto ruko Anton, gambar koper misterius, dan cuplikan wawancara Lina. Banyak yang bersimpati, namun tidak sedikit yang berspekulasi liar, menuding kasus ini terkait bisnis gelap hingga pencucian uang. Polisi pun bergerak cepat. Tim reskrim membentuk satuan khusus untuk mencari Rika Handayani
dan menelusuri kemungkinan adanya pihak ketiga di balik aliran uang ratusan juta rupiah yang mencurigakan. Dari hasil pelacakan rekening bank Anton, ditemukan transaksi tidak wajar selama 2 bulan terakhir yang mengalir ke beberapa rekening anonim. Namun malam itu, saat penyidik tengah menyiapkan surat perintah pencarian lanjutan, laporan baru datang dari Terminal Amplas. Seorang tukang parkir mengaku melihat wanita dengan ciri-ciri mirip Rika turun dari taksi bersama seorang pria berjaket kulit hitam. Mereka membawa koper yang sama seperti di foto yang beredar di media. Pasangan itu terlihat masuk ke penginapan murah di belakang terminal, dan sejak itu tak pernah keluar lagi. Tim polisi segera bergerak membawa foto identitas dan izin penggeledahan menuju lokasi. Penginapan tampak sepi. Penjaga tua hanya menatap heran melihat begitu banyak polisi datang malam-malam. Ketika pintu kamar nomor 7 didobrak, aroma menyengat langsung menyeruak. Lampu kamar redup, koper berwarna abu-abu terbuka di lantai, dan di atas ranjang terlihat bercak darah yang belum sepenuhnya kering. Namun tak ada satupun manusia di dalam ruangan itu. Yang tersisa hanyalah secarik kertas di meja kecil, bertuliskan dengan tangan gemetar, "Jangan cari kami. Kebenaran ini terlalu berbahaya untuk dibuka." Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan. Kasus yang semula tampak sederhana kini berubah menjadi teka-teki besar dengan jejak yang makin gelap dan dalam. Dan malam itu, di kantor Polsek Medan Barat, suasana belum juga tenang. Penemuan koper abu-abu di penginapan murah belakang Terminal Amplas membuat seluruh tim penyidik bekerja hingga dini hari. Di ruang forensik, koper itu dibuka perlahan dan isi di dalamnya membuat seluruh ruangan terdiam. Di dalamnya tidak ada uang, seperti yang ditemukan sebelumnya. Yang tersingkap justru tumpukan berkas perusahaan, cap basah resmi, serta beberapa lembar dokumen dengan tanda tangan atas nama Anton. Di antara tumpukan itu, satu map tampak paling mencolok perjanjian kerja sama investasi fiktif bernilai rupiah 1 miliar. Naskah tersebut ditandatangani menggunakan nama Anton. Namun pada bagian bawah, tercantum pula tanda tangan seorang perempuan bernama Rika Handayani. Tim penyidik segera menghubungi para rekan bisnis Anton untuk memverifikasi keabsahan dokumen itu. Dari keterangan salah satu kolega, terungkap bahwa sekitar 2 bulan sebelumnya Anton sempat mengeluh dirinya ditipu dalam kerja sama usaha oleh pihak yang memakai namanya untuk membuka rekening perusahaan bodong. Anton belum sempat membuat laporan resmi karena masih berupaya menyelesaikannya secara damai. Potongan-potongan peristiwa tersebut mulai membentuk gambaran. Koper pertama memuat uang tunai yang diduga hasil pencairan dari skema investasi palsu. Koper kedua berisi rangkaian bukti transaksi dan dokumen yang berpotensi menjerat pelaku. Pertanyaan berikutnya, Anton terlibat atau justru korban? AKP Satria menggelar rapat darurat. Kita tidak lagi bisa memperlakukan ini sebagai kasus orang hilang biasa. Ada aliran dana besar, dokumen palsu, dan 2 orang yang kini raib. Satu-satunya langkah adalah menemukan Rika secepatnya, tegasnya. Sementara itu, penyidik kembali mengurai detail di penginapan. Dari hasil sidik jari di kamar nomor 7, ada 2 kecocokan Rika Handayani dan seorang pria bernama Hendra Kurniawan, pelaku dengan rekam jejak penipuan investasi beberapa tahun silam. Kecurigaan pun menguat. Rika dan Hendra diduga berpasangan dalam jaringan investasi fiktif, memakai nama Anton sebagai perantara legal. Namun fakta baru yang mengejutkan muncul. Hasil penelusuran CCTV terminal memperlihatkan dengan jelas malam sebelum koper ditemukan, Rika dan Hendra meninggalkan penginapan sambil menenteng sebuah koper hitam berukuran besar. Kali ini, koper tersebut tak ditemukan di kamar manapun. Tim memperkirakan koper itu memuat barang paling krusial, entah uang hasil kejahatan atau sesuatu yang lebih gelap. Pencarian diperluas hingga ke pinggiran Medan, rute bus antar kota, area terminal, sampai Pelabuhan Belawan disapu.
Jejak Rika dan Hendra seperti menghilang di udara. Pada saat bersamaan, media kian riuh memberitakan perkara ini. Judul-judul di portal daring menggaungkan 2 koper misterius dalam hilangnya Anton Wijaya diduga terkait sindikat penipuan berskala nasional. Di balik hiruk-pikuk itu, ada temuan yang membuat penyidik tak nyaman. Saat olah tempat kejadian di penginapan diulang, mereka mendapati sesuatu yang sebelumnya terlewat. Sebuah flash disk mungil tergelincir di bawah kasur. Begitu diperiksa di laboratorium digital, isinya membuat jantung semua orang berdegup kencang. Di dalamnya terdapat rekaman CCTV internal ruko Anton, namun file tersebut telah disunting secara manual. Salah satu potongan memperlihatkan Anton di ruang belakang bersama 2 pria, salah satunya sangat mirip Hendra. Ketiganya tampak berdebat tegang. Anton beberapa kali menghentakkan telapak ke meja, menunjuk setumpuk berkas di hadapannya. Dalam audio yang samar, terdengar suara Anton, "Aku tidak mau terlibat lebih jauh. Besok aku akan lapor polisi." Beberapa detik kemudian, layar berguncang keras. Kamera terjatuh. Suara gaduh menyusul. Lalu rekaman gelap total. Durasi terakhir menunjukkan pukul 22:34. Persis 5 menit setelah CCTV ruko merekam Anton melangkah keluar. Pada malam ia menghilang. Bukti baru itu menguatkan keyakinan penyidik bahwa Anton bukan kabur, melainkan dibungkam. Yang lebih mencengangkan, setelah ditelaah lebih dalam, flash disk tersebut menyimpan file di dalam folder bernama Koper 3. Ruangan mendadak sunyi. Bila koper pertama memuat uang, koper kedua menyimpan dokumen. Maka apa isi koper ketiga dan di mana benda itu berada sore harinya? Saat tim kembali menyisir area sungai di belakang ruko, anjing pelacak berhenti di sebuah titik baru, tak jauh dari lokasi penemuan koper pertama. Terlihat gundukan tanah basah yang sebagian ditutup karung bekas semen. Tanah segera digali, bau menyengat menyeruak. Tak berapa lama, sesuatu yang tertimbun mulai menyembul potongan kain hitam, zela jaket, dan di dalamnya sebuah tangan manusia. Satu persatu petugas berteriak memanggil tim forensik. Tak lama, kabar duka itu terkonfirmasi. Jasad Anton Wijaya ditemukan terkubur dangkal di belakang rukonya sendiri. Namun penyelidikan belum selesai. Di samping tubuh Anton, ada sebuah koper hitam yang turut terpendam koper ketiga. Saat koper itu dibuka malam itu juga di hadapan para penyidik, semua terdiam. Di dalamnya tersusun foto-foto, daftar nama, serta catatan transaksi dari berbagai kota. Semuanya mengarah pada jaringan besar yang selama ini beroperasi di balik layar bisnis investasi fiktif. Pada lembar teratas, tercantum nama pemilik jaringan, nama yang sama sekali tak diduga. Malam itu, udara Medan terasa berat. Ruang forensik Polsek Medan Barat diselimuti keheningan yang aneh. Para penyidik menatap koper hitam yang baru saja terbuka. Di dalamnya tertata berkas-berkas tebal, amplop tertutup, dan foto-foto seorang tokoh bersama beragam wajah lain di lokasi berbeda, kafe, gudang, hingga ruang rapat hotel mewah. Namun bukan isi visualnya yang paling membekukan, melainkan satu nama di halaman awal dokumen berlogo CV Mitra Sejati Abadi Direktur Utama, Dimas Suryaputra. Nama itu sontak mengguncang ruang penyidikan. Dimas bukan sosok asing, ia pengusaha muda ternama di Medan. Terkenal dermawan, kerap tampil di televisi lokal. Bahkan tercatat donatur sejumlah masjid besar di kota ini. Tak ada yang menyangka namanya akan muncul dalam kasus segelap ini. AKP Satria segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh atas seluruh berkas. Setiap lembar transaksi memperlihatkan pola yang sama. Dana besar mengalir dari rekening perusahaan Anton menuju rekening CV Mitra Sejati Abadi. Total lebih dari 2 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Beberapa catatan menampilkan tanda tangan Anton di setiap dokumen, tetapi analisis grafologi membuktikan sebagian besar dipalsukan.
Ini bukan sekadar penipuan, ucap AKP Satria pelan, namun tegas. Ini jaringan terorganisir. Penyelidikan bergerak cepat. Polisi mulai menelusuri jejak Dimas. Anehnya, saat petugas mendatangi kantor di kawasan Gatot Subroto, gedung 3 lantai itu telah kosong, para karyawan menghilang sejak pagi. Di ruang kerja, hanya tertinggal cangkir kopi dingin dan secari kertas di meja resepsionis bertuliskan, "Kami hanya menjalankan perintah." Pada saat bersamaan, media mengabarkan penemuan jenazah Anton. Warga Medan berduka. Sekaligus diliputi tanda tanya, bagaimana mungkin pengusaha yang tampak baik seperti Dimas terseret. Namanya sontak menjadi sorotan nasional. Dan polisi pun menetapkannya sebagai tersangka utama dalam pembunuhan berencana serta penipuan investasi. Namun makin dalam penyidikan, semakin banyak janggal yang terkuak. Sejumlah rekening atas nama Dimas ternyata hanyalah rekening bayangan yang didaftarkan dengan identitas palsu. Bahkan aliran dana tertentu justru berasal dari luar kota Surabaya, Batam, dan Pekanbaru, menandakan adanya jaringan lebih luas yang mengatur. Pada saat yang sama, hasil autopsi atas tubuh Anton mengungkap luka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul. Tidak ada tanda perlawanan berarti, menandakan serangan mendadak. Dari kantong celana korban ditemukan sebuah kunci kecil berkarat dengan label angka 07. Tidak ada yang memahami fungsinya. Sampai seorang penyidik muda, Bribtu Rangga, menyadari keterkaitannya. Angka 07 sama dengan nomor kamar penginapan tempat koper kedua ditemukan. Kunci itu dicoba pada laci kecil di kamar tersebut. Ruang yang luput diperiksa karena terkunci rapat. Saat berhasil dibuka, ditemukan buku catatan hitam tipis dengan halaman pertama bertuliskan tangan Anton sendiri. "Jika sesuatu terjadi padaku, buka halaman terakhir." Halaman itu dibuka perlahan. Tulisan Anton tampak bergetar, seolah ditulis terburu-buru. "Aku baru tahu R dan Hendra bekerja untuk Dimas. Aku terlibat dalam proyek palsu ini. Semua bukti kusimpan di koper hitam. Jika aku hilang, berarti mereka datang lebih cepat." Ruangan seketika hening. Para penyidik saling bertatapan. Anton rupanya sadar akan ancaman sebelum nyawanya direnggut. Namun misteri belum usai. Pada halaman tambahan, Anton menorehkan kalimat samar, "Dimas bukan dalang sebenarnya. Dia juga hanya perantara." Catatan itu mengubah peta. Jika Dimas bukan otak utama, siapa figur di atasnya? Dan mengapa para pihak yang terlibat menghilang satu persatu beberapa hari kemudian? Saat tim menelusuri alamat lama Dimas di Surabaya, kabar mengejutkan datang. Seorang pria tak dikenal ditemukan tewas di kamar hotel murah di Medan dengan identitas palsu atas nama Dimas Surya Putra. Setelah dicek, sidik jarinya tidak sesuai dengan Dimas yang asli. Seseorang mencoba menciptakan ilusi bahwa Dimas telah meninggal. Situasi kian kabur. Sejumlah saksi menyatakan melihat pria mirip Dimas menyeberang ke Batam 2 hari sebelumnya dengan paspor atas nama lain. Polisi menduga kuat ia melarikan diri ke luar negeri. Di tengah kekacauan itu, sebuah paket misterius tiba di kantor polisi tanpa identitas pengirim. Berisi flash disk dalam amplop dan secari kertas bertuliskan, "Kalian mencari dalang, lihat video ini." Ketika file dibuka, tampak rekaman ruang pertemuan mewah di sebuah hotel di Jakarta. Dalam rekaman sepanjang 2 menit itu tampak 4 orang duduk melingkar di meja bundar. Salah satunya adalah Dimas. 2 orang lain berpenampilan formal, sementara sosok keempat yang duduk di tengah wajahnya setengah tertutup bayangan berbicara dengan suara berat, "Semua jalur sudah aman. Anton tidak akan sempat membuka mulut. Gambar lalu terputus." Identitas wajah dalam bayangan kemudian dipertegas oleh tim forensik digital.
Dan hasilnya membuat seluruh penyidik terpaku sosok tersebut merupakan tokoh publik ternama. Pemilik salah satu jaringan investasi terbesar di Indonesia, yang juga selama ini dikenal akrab dengan aparat keamanan setempat. Seksa Titub. Perkara ini tak lagi bisa disebut kasus pembunuhan lokal. Ia menjelma menjadi pusaran besar yang menyeret kalangan pengusaha papan atas, pejabat berpengaruh, dan jejaring keuangan lintas kota. Dan semua bermula dari lenyapnya seorang pemilik ruko sederhana di Medan bernama Anton Wijaya. Kantor Polsek Medan Barat pun berubah suasananya. Sejak video misterius itu diterima, penanganan perkara dialihkan di bawah komando Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut. Setiap hari, wartawan menumpuk di depan pagar, kamera televisi lokal hingga nasional membidik setiap langkah keluar, masuk petugas. Di ruang rapat utama, penyidik senior bersama tim forensik digital bekerja di bawah tekanan yang tak main-main. Video itu bukan lagi sekadar petunjuk, melainkan bukti keterlibatan figur besar. Melalui pemetaan pencahayaan digital, wajah dalam bayangan akhirnya teridentifikasi jelas Fajar Mahendra, pengusaha properti terkemuka yang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat tinggi di kota Medan. Nama Fajar kerap berseliweran dalam proyek pembangunan pemerintah daerah. Namun tak ada yang menduga keterkaitannya dengan Dimas dan jaringan investasi gelap yang telah memakan banyak korban. Kombes Rudi, pimpinan tim penyelidik Polda Sumut, berbicara pelan namun mantap di hadapan tim kita bukan hanya mengejar pelaku di lapangan. Ini sudah menyentuh struktur atas. Kita harus bergerak cepat, tetapi senyap. Jika bokor, semuanya bisa lenyap. Malam itu, tim khusus dibentuk. Operasi rahasia diberi sandi bayangan Medan. Misi mereka membongkar hubungan di antara Fajar Mahendra, Dimas Suryaputra, dan jaringan investasi fiktif yang menjerat Anton Wijaya. Unit keuangan menemukan aliran dana dari rekening CV Mitra Sejati Abadi menuju rekening atas nama PT Mahendra Prolan, milik Fakhar. Transfer dilakukan bertahap dalam nominal besar. Total lebih dari rupiah 6 miliar dalam kurun 4 bulan. Setiap transaksi memakai nama pengirim berbeda, kadang Anton, kadang Rika, kadang pihak lain yang tak dikenal. Analisis pola menunjukkan dana tersebut kemudian dikunci melalui proyek properti semu di luar kota, seolah-olah untuk pembelian tanah. Padahal tidak ada transaksi real di lapangan. Pola klasik pencucian uang ini menjadikan Anton tampak sebagai perantara legal demi memberi kesan sah di atas dokumen. 2 hari setelahnya, tim bayangan Medan mengantongi informasi krusial sebuah villa di kawasan Brastagi kerap dipakai Fajar untuk rapat tertutup. Pengintaian diam-diam langsung digelar. Malam merunduk perlahan. Dari kejauhan terlihat 3 mobil mewah memasuki area villa. Salah satunya diyakini membawa Fajar Mahendra. Melalui drone kecil yang disamarkan di pucuk pepohonan, tim rekam cuplikan video Fajar duduk di meja bundar bersama seorang pria, berkacamata, wajahnya mirip Dimas. Yang lebih mengejutkan, tampak pula sosok perempuan di ruangan itu, Rika Handayani. Rupanya Rika belum kabur ke luar negeri. Ia justru kembali. Kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Fajar. Dari penyadap jarak jauh, terekam percakapan sayup-sayup. Suara perempuan Rika berbisik. "Saya sudah buang koper itu." Fajar menjawab tenang. "Bagus. Tidak ada lagi yang bisa mengaitkan ke kita." "Lalu bagaimana dengan Anton?" Rika ragu sejenak. "Anton sudah selesai. Yang penting Dimas diam. Sisanya biar saya yang urus," balas Fakhar. Rekaman tersebut cukup menjadi bukti tambahan. Namun polisi belum bisa bergerak terang-terangan tanpa perintah resmi dari atas. Mengingat nama Fajar masih berlindung di balik pengaruh besar. Kombes Rudi akhirnya menyusun siasat lain menjebak Fajar lewat uangnya sendiri. Tim membuat perusahaan palsu bernama PT Nusantara Mandiri lengkap dengan dokumen legal dan rekening atas nama direktur fiktif. Melalui jalur orang dalam,
Mereka mengirim proposal kerja sama kepada Fajar dengan janji keuntungan cepat, modus yang selama ini ia pakai. Tak perlu menunggu lama, 3 hari kemudian, salah satu asisten Fajar menanggapi. Bos tertarik, kirimkan draft kerja samanya. Di saat bersamaan, tim lain berhasil melacak persembunyian Dimas yang asli sebuah rumah kos mewah di Batam dengan identitas samaran. Penggerebekan singkat dilakukan, Dimas ditangkap tanpa perlawanan. Namun dalam interogasi, ia pungkam, "Kalian tidak mengerti apa yang kalian hadapi," ucapnya dingin. Barulah setelah diperlihatkan foto jenazah Anton serta video rapat rahasia bersama Fajar, rautnya berubah. Ia terdiam lama, kemudian berucap pelan, "Aku tidak punya pilihan. Semua ini digerakkan dari atas. Bukan Fajar, ada seseorang yang bahkan polisi pun sulit menyentuhnya." Penyidik memaksa Dimas menuliskan nama. Ia menorehkannya di selembar kertas dan menyerahkannya tanpa sepatah kata. Saat Kombes Rudi membuka lembar itu, napasnya tercekat. Bukan nama pengusaha, bukan pula mafia, melainkan seorang pejabat aktif di pemerintahan daerah Sumatera Utara. Seketika skala perkara naik ke tingkat nasional. Polda Sumut melaporkan temuan ini kepada Bareskrim Polri dan KPK. Tetapi anehnya, 2 hari sebelum tim pusat tiba di Medan, Dimas ditemukan tewas di dalam sel diduga bunuh diri. Meski tali yang dipakai tidak pernah ditemukan, kematian Dimas menyulut amukan publik. Tagar keadilan untuk Anton menjadi tren nasional. Ratusan warga berdemonstrasi di depan Mapolda, menuntut pengungkapan tuntas tanpa pandang bulu. Di balik tekanan itu, penyidik diam-diam memperoleh rekaman CCTV lama dari Bandara Kuala Namu sehari sebelum penangkapan Dimas. Ada seseorang berwajah mirip sosok pejabat yang disebut Dimas terlihat menaiki pesawat pribadi menuju Jakarta. Ketika penyelidikan kian kusut, tim forensik digital kembali membeda flash disk pertama yang dikirim secara misterius. Ternyata ada satu folder tersembunyi yang baru bisa diakses setelah kode tertentu dimasukkan. Kode itu adalah tanggal lahir Anton. Di dalamnya terdapat video pendek berdurasi 1 menit. Rekaman amatir dari ponsel Anton sendiri. Anton duduk di ruang rukonya. Wajah lelah namun sorot mata tegas. Kalau video ini sampai ke polisi, berarti aku sudah tidak ada. Aku ingin kebenaran keluar. Mereka punya uang dan kuasa, tapi aku hanya punya bukti ini. Jangan biarkan namaku hilang begitu saja, katanya dengan suara serak namun mantap. Rekaman berakhir dengan kalimat, "Mereka akan berusaha menghapus jejakku, tapi setiap koper yang kalian temukan hanyalah permulaan." Ruang penyidik kembali hening, tak seorang pun bersuara. Kombes Rudi menatap layar lama-lama, lalu berujar pelan, "Kita belum selesai, masih ada yang bersembunyi di balik semua ini." Koper keempat mungkin memang ada. Malam itu juga, saat hujan deras menyelimuti kota Medan, sebuah laporan dari warga pinggiran kota masuk. Mereka menemukan sebuah koper besar terdampar di tepi sungai selepas banjir semalam. Koper berwarna merah tua, itu bertuliskan dengan cat merah, mencolok untuk polisi. Hujan belum reda ketika tim bayangan Medan tiba di bantaran sungai kecil kawasan Helvetia Timur. Sungai meluap semalaman. Air keruh menghanyutkan ranting, bongkah kayu, juga lumpur pekat. Di antara tumpukan sampah, satu benda mencolok perhatian. Koper merah tua yang tersangkut di bebatuan dengan tulisan "Untuk polisi" di permukaannya. Area segera diamankan, warga dilarang mendekat, lampu sorot dipasang. Kamera dokumentasi merekam. Kombes Rudi berdiri di balik garis polisi, menatap koper itu. Tanpa suara jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, setiap koper selalu membawa rahasia dan kerap kali kematian. Saat pengait dibuka perlahan, aroma lembab bercampur logam menyeruak. Bukan uang, bukan dokumen, bukan pula jasad, melainkan tumpukan foto dan kaset mini dengan label tanggal.
Tulisan tangan yang sama rapi dan tegas membubuhkan keterangan 29 Mei 2024, Rapat Hotel, 2 Juni 2024, Gudang Belakang, 5 Juni 2024. Anton dan Fajar, di dasar koper, terdapat amplop besar bertuliskan, "Semuanya sudah terekam. Tolong lindungi keluargaku." Pada sudut amplop, tertera nama Anton Wijaya. Di Laboratorium Digital Polda Sumut, tim forensik bekerja siang dan malam. Kaset-kaset kecil diputar satu persatu. Hasilnya dialih bentuk ke format digital. Beberapa hanya memuat suara yang nyaris tak terdengar. Tetapi satu rekaman membuat semua terpaku. Rekaman bertanggal 5 Juni 2024. Suara Anton terdengar jelas. Nada meninggi. Berbicara kepada seseorang, "Aku tidak mau menandatangani ini. Fakhar, kau bilang ini proyek investasi halal. Tapi ini pencucian uang." Suara lain tenang, namun menekan menjawab, "Kau sudah terlalu jauh, Ton. Kalau kau mundur sekarang, mereka tidak akan diam." Anton menyergah. "Mereka, siapa-siapa yang kau maksud?" Balasan terdengar lirih orang-orang yang bahkan polisi pun sulit menyentuh. Beberapa detik setelahnya, terdengar benturan keras. Kursi terguling, lalu rekaman terputus. Tak lama, muncul suara lain lebih berat, lebih dingin. "Hapus rekamannya. Pastikan koper disimpan di tempat aman. Kalau boko, habisi semuanya." Kombes Rudi mengenali warna suara itu. Ia pernah mendengarnya dalam rapat koordinasi pemerintahan kota. Itu suara seorang pejabat tinggi provinsi yang masih aktif menjabat hingga kini. Keesokan malamnya, Kombes Rudi mengatur pertemuan rahasia dengan seorang pejabat muda dari KPK yang selama ini diam-diam memantau perkembangan kasus. Pertemuan itu dilakukan di gedung tua, bekas kantor ekspedisi yang telah lama kosong. Di ruangan gelap hanya diterangi lampu portabel, mereka memutar ulang potongan rekaman suara pejabat tinggi provinsi yang baru saja terungkap. Pejabat muda itu terdiam lama sebelum berucap pelan, "Kalau ini bocor ke publik tanpa bukti fisik pendukung, kita semua bisa dihabisi. Tapi kalau disimpan terlalu lama, mereka lebih dulu menghapus jejak." Keduanya menyusun rencana membawa koper merah ke Jakarta secara rahasia, agar dapat diamankan di bawah sistem perlindungan saksi KPK. Namun, rencana itu runtuh. Seketika ketika kabar mengejutkan datang, Rika Handayani ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Tembung. Tubuhnya terbakar sebagian. Di dekatnya terdapat botol bensin. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada tanda ia menyalakan api sendiri. Di pergelangan tangannya ditemukan bekas ikatan tali, serta kalung emas bertuliskan inisial F, M. Diduga milik Fayar Mahendra. Kematian Rika membuat tim bayangan Medan bergerak lebih cepat. Mereka meyakini Fajar akan berusaha melarikan diri. Tim intelijen segera menyebar ke semua pelabuhan dan bandara di Sumatera Utara. Benar saja, pukul 23:47, laporan masuk sebuah jet pribadi berangkat mendadak dari Bandara Kuala Namu menuju Singapura. Tercatat atas nama PT Mahendra Group. Konvoi polisi meluncur di bawah hujan deras menuju bandara. Sirene meraung di sepanjang jalan tol. Begitu tiba di landasan, pesawat telah bergerak hendak lepas landas. Kombes Rudi memerintahkan pengeras suara, "Hentikan pesawat atas nama hukum. Turun sekarang." Juga pesawat tak mengindahkan. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Barulah pesawat melambat. Dua pria bersetelan gelap keluar dengan wajah tegang, salah satunya Fajar Mahendra. Ia ditangkap di tempat. Sepanjang perjalanan ke Polda Sumut, Fajar tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum tipis, seolah mengetahui sesuatu yang belum disadari siapapun. Dalam ruang interogasi, ia akhirnya bicara. Kata-katanya membuat bulu kuduk para penyidik berdiri.
Kalian pikir Anton mati karena aku katanya tenang. Dia mati karena menolak seseorang yang jauh lebih besar dariku. Aku hanya perantara, sama seperti Dimas. Kami semua bagian dari sistem. Kalian bisa tangkap aku, tapi kalian tak akan bisa menghentikan mereka. Siapa mereka? Tanya Kombes Rudi dengan nada tajam. Fajar tersenyum lemah. Kau akan tahu begitu koper berikutnya muncul. Ucapan itu membuat ruangan senyap. Apakah masih ada koper lain atau hanya ancaman kosong? Namun, nada suara Fajar terlalu yakin untuk diabaikan. Malam itu juga, penyidik kembali ke ruko Anton untuk pemeriksaan akhir. Semua sudut sudah disisir sebelumnya, tetapi kali ini mereka fokus pada lantai belakang. Tepat di bawah tempat bercak darah pertama ditemukan. Dengan alat pemindai logam, mereka mendeteksi rongga di bawah keramik. Setelah dibuka, muncul kotak besi berkarat berisi satu kunci USB dan secari catatan basah bertuliskan koper terakhir. Bukan di sini, tapi di tempat aku pertama kali menandatangani perjanjian itu. W. Kombes Rudi menatap catatan itu lama. Ia tahu tempat yang dimaksud Hotel Grand Medan, lokasi awal semua peristiwa. Malam semakin larut, di tengah udara dingin dan jalanan berkabut. Iring-iringan mobil polisi melaju ke arah hotel tersebut. Di ruang arsip bawah tanah yang telah lama tak dipakai, mereka menemukan loker tua berkarat bernomor 17. Kunci kecil yang ditemukan di jas Anton pas membuka laci itu. Di dalamnya tergeletak satu koper kecil berwarna perak mengilap dengan label yang sama seperti koper sebelumnya untuk polisi. Kombes Rudi menatap koper itu tanpa berkedip. Ia sadar, begitu koper ini dibuka, arah permainan akan berubah sepenuhnya. Di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu, lampu senter menyorot ke meja baja tempat koper perak itu diletakkan. Ukurannya sedang. Kunci kombinasi 3 digit tampak berkarat, dan di sisinya terpasang stiker kecil bertuliskan, "Jangan buka tanpa alasan yang benar." Napas Rudi terasa berat. Ini bukti terakhir. Gumamnya, apapun isinya, bisa menutup semuanya, atau justru membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah mendapat izin resmi dari Bareskrim, koper perak dibuka di hadapan saksi forensik dan tim KPK. Saat kombinasi terakhir diputar, terdengar bunyi klik lembut, tutupnya terangkat perlahan, dan semua orang menahan napas. Di dalam koper terdapat 3 benda utama Satun. Sebuah hard disk eksternal hitam berlabel tulisan tangan arsip 2023-2024. Satu amplop besar berisi foto-foto hitam putih lama. Serta sepucuk surat menguning bertanda tangan Dr. F. M. Inisial yang sama dengan Fajar Mahendra. Yang paling menarik perhatian adalah hard disk itu. Begitu dicolokkan ke komputer forensik, layar menampilkan ratusan folder laporan keuangan, rekaman transaksi, dan file rapat rahasia antara pejabat tinggi, pengusaha, serta aparat daerah. Salah satu file berjudul Briefing, 29 Mei 2024. MP4 memperlihatkan ruang pertemuan mewah di Jakarta. Di sana tampak jelas Fajar Mahendra duduk bersama 3 orang lain, salah satunya pejabat provinsi yang sudah disebut dalam rekaman Anton. Namun sosok keempat belum pernah muncul dalam penyelidikan seorang pria tua berkacamata dengan tanda pengenal berlogo Kementerian Ekonomi Republik Indonesia. Isi percakapan dalam video itu membuat semua yang hadir tertegun. Pejabat Kementerian Dana Proyek sudah masuk lewat jalur Sumatera. Gunakan nama Anton Wijaya untuk legalisasi transfer. Fajar, bagaimana kalau dia menolak? Pak Pejabat, kalau menolak, buat dia tidak punya pilihan. Kalimat itu menutup segala keraguan. Jelas sudah Anton bukan sekadar korban penipuan biasa, melainkan bagian dari proyek pencucian uang berskala nasional yang melibatkan pengusaha, pejabat provinsi, dan pejabat pusat kementerian.
Namun tak lama setelah bukti itu ditemukan, insiden ganjil terjadi. Dalam perjalanan menuju Bandara Kuala Namu, konvoi pengawal yang membawa koper perak diserang dua kendaraan tak dikenal. Rentetan tembakan terdengar dari belakang. Baku tembak tak terelakkan. Salah satu mobil pengangkut bukti terbakar akibat ledakan kecil. Namun koper perak berhasil diselamatkan meski hard disk di dalamnya rusak sebagian akibat panas dan benturan. Kombes Rudi sendiri mengalami luka ringan di lengan kiri. Di tengah kekacauan, ia hanya memberi satu perintah, koper itu langsung ke kantor pusat KPK di Jakarta. Jangan berhenti. Jangan percaya siapapun bahkan sesama aparat kalau belum terverifikasi. Sejak malam itu, penyelidikan resmi di Medan ditutup rapat dari publik. Namun bocoran internal menyebutkan bahwa peluru yang digunakan dalam serangan identik dengan senjata dinas, mengindikasikan ada oknum internal kepolisian yang terlibat. Sambil menunggu proses pemulihan data, tim membuka amplop kuning dari koper. Di dalamnya terdapat foto lama Anton bersama Dimas dan Fajar di acara pembukaan proyek perumahan 5 tahun lalu. Di balik foto tertulis dengan tangan Anton, "Mereka dulu sahabatku. Aku percaya sampai tahu uang yang mereka putar bukan milik sendiri." Di bawahnya, catatan tambahan berbunyi, "Aku menyimpan bukti, bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi agar orang lain tidak ikut tertipu. Kalau aku hilang, jangan salahkan keluargaku." Surat itu terasa seperti wasiat terakhir Anton, pertanda bahwa ia sadar sepenuhnya akan risiko yang mengintai. 2 minggu kemudian, setelah sebagian data berhasil diperbaiki, Bareskrim dan KPK menggelar konferensi pers bersama. Mereka menayangkan potongan video dari koper perak yang membuktikan keterlibatan 4 pejabat aktif, 3 pengusaha besar, dan 1 mantan aparat tinggi. Media nasional geger. Tajuk berita di berbagai portal berbunyi, "Kasus Anton Wijaya guncang Jakarta, jejak uang haram menembus kementerian." Namun di balik euforia itu, Kombes Rudi tahu permainan belum selesai. Masih ada 1 folder di hard disk yang belum bisa dipulihkan kelanjutan 2025. Terkunci oleh kode enkripsi rahasia. Beberapa hari kemudian, pesan misterius mulai masuk ke ponsel pribadinya. Pesan pertama, "Kau membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Pesan kedua, 3 hari setelahnya Anton bukan satu-satunya korban. Pesan ketiga, dikirim menjelang fajar, "Koper terakhir belum ditemukan, dan kami tahu kau yang memegang kuncinya." Beberapa hari berikutnya, saat tim forensik berhasil menstabilkan sebagian rekaman video yang rusak, muncul suara berat yang tidak dikenal. Bukan suara pejabat, bukan Fajar, bukan Dimas. Suara itu serak, dalam, dan seolah berbicara langsung ke kamera koper perak. "Bukan akhir, ada satu lagi, disimpan di tempat yang tak pernah kalian pikirkan, tempat di mana semua ini dimulai." Layar video bergetar lalu padam. Kombes Rudi menatap layar itu lama, dengan mata penuh bayangan, pertanyaan, dan kesadaran bahwa kisah koper Anton belum berakhir. Ia tahu makna dari kalimat terakhir itu, tempat semua ini dimulai. Ruko tua milik Anton di Jalan Gajah Mada, Medan. Tapi bukankah tempat itu sudah digerebek berkali-kali? Bukankah jasad Anton dan 3 koper telah ditemukan di sana? Hatinya berdegup tak menentu. Jika benar masih ada koper lain, berarti semua yang terungkap selama ini baru setengah dari kebenaran. Dan koper terakhir itu, jika memang ada, bukan sekadar berisi bukti kejahatan, melainkan jawaban tentang siapa dalang utama di balik kematian Anton dan hilangnya begitu banyak nyawa. Malam itu, Kombes Rudi kembali berdiri di depan ruko tua Anton. Lampu jalan berkelip, udara dingin menggigit. Siren dari kejauhan terdengar sayup. Ia menatap dinding bata bagian belakang yang telah retak dan pudar warnanya. Dalam cahaya sentar kecil, ia melihat guratan samar di tembok, tulisan yang selama ini luput dari perhatian kebenaran, ada di bawah kaki kita. Ia segera memerintahkan tim
menggali tanah beberapa sentimeter di bawah tulisan itu. Tak lama, terdengar bunyi logam beradu dengan sekop, bukan koper, melainkan kotak besi kecil berkarat dengan kunci kombinasi 3 digit seperti pada koper perak sebelumnya. Di permukaannya tertulis kalimat samar dengan tinta hitam yang hampir pudar untuk yang berani membuka semuanya. Udara dini hari terasa berat, kabut menggantung di gang sempit belakang Jalan Gajah Mada. Kombes Rudi berdiri dengan wajah tegang. Sinar senter di tangannya memantul di tanah basah yang baru tergali. Menyorot permukaan logam karatan dari kotak itu, benda kecil yang mungkin menjadi kunci akhir seluruh misteri. Langkah para petugas forensik terdengar pelan mendekat. Kami menemukannya tepat di bawah titik tempat jasad Anton dikubur, ujar seorang penyidik muda. Kombinasinya sama seperti koper perak, tapi mekanismenya sudah rapuh. Tambahnya, kotak itu diangkat perlahan dan diletakkan di atas meja lipat darurat. Tak ada suara. Semua mata menatap benda itu seolah tengah menatap masa lalu yang siap menyeruak kembali. Kombes Rudi menatapnya lama, lalu berbisik. Anton, apalagi yang kau sembunyikan dari kami dengan sarung tangan? Ia memutar kombinasi angka yang sama 0,7,1. Klik kecil terdengar. Tutup kotak perlahan terbuka. Menebar aroma logam tua dan kertas lembab. Di dalamnya terdapat buku catatan tebal bersampul kulit hitam, beberapa potongan kartu identitas, dan satu surat dalam plastik kedap air. Tapi bukan itu yang membuat semua terdiam, melainkan foto yang terselip di halaman pertama. Buku catatan itu foto Anton berpos bersama Kombes Rudi bertahun-tahun lalu. Ketika Rudi masih bertugas di unit ekonomi Polda Sumut, wajah Rudi mendadak pucat. Ia mengambil foto itu perlahan, menatapnya dengan gemetar. Ini tidak mungkin. Aku bahkan tak ingat pernah bertemu dengannya. Gumamnya. Di belakang foto itu tertera tulisan tangan Anton. Aku percaya padamu, Rudi. Kalau aku hilang, hanya engkau yang bisa membuka semuanya. Ruangan hening. Semua mata kini tertuju pada Rudi yang terdiam lama. Ia membuka buku catatan itu, halaman-halamannya penuh tulisan tangan Anton. Teratur namun penuh tekanan emosi. Catatan itu menceritakan bagaimana Anton terjebak dalam jaringan investasi yang melibatkan rekan bisnis, aparat, dan pejabat tinggi. Namun satu kalimat membuat semua tertegun. Rudi tahu sebagian dari ini, tapi dia tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya. Aku simpan bukti terakhir dalam rekaman suara di bawah halaman terakhir. Dengan hati-hati, Rudi membuka bagian belakang buku. Di balik lapisan kulit, terselip alat perekam kecil berbentuk pena. Saat tombolnya ditekan, terdengar suara Anton pelan tapi jelas. Jika engkau mendengar ini, berarti mereka sudah menemukan koper perak. Aku tak menyesal menyimpannya. Aku tahu hidupku akan berakhir, tapi aku tak ingin semuanya terkubur. Rudi, jika kau masih hidup dan tetap bersih, dengarkan baik-baik. Orang yang mengatur semuanya bukan Fajar, bukan pejabat provinsi, bukan orang kementerian. Mereka hanya pion. Dalangnya adalah seseorang di dalam sistem. Orang yang menentukan siapa ditangkap, siapa dilindungi, siapa dihapus. Aku tahu namanya, tapi kalau ku sebut di sini, mungkin kau pun akan hilang sepertiku. Kuncinya ada pada kode dalam 3 koper pertama. Gabungkan huruf pertama dari setiap nama file, dan kau akan tahu siapa dia. Suara Anton berhenti. Hanya terdengar napas berat dan langkah menjauh, lalu sunyi. Tim digital segera menelusuri arsip digital dari 3 koper sebelumnya. Mereka membuka nama folder satu persatu. Koper pertama Fajar, data. Koper kedua investment. Koper ketiga, rencana, operasi. Huruf pertamanya membentuk kata F, awalnya tak berarti, hingga seorang penyidik muda berbisik pelan, Pak. Bukankah nama Deputi Pengawasan Keuangan Pusat yang pernah datang ke Medan tahun lalu itu? Firdaus Rahmat. Kombes Rudi membeku.
Nama itu bukan asing. Firdaus Rahmat, pejabat pusat yang pernah memimpin audit proyek besar di Medan. Dikenal dekat dengan para pejabat daerah yang kini menjadi tersangka. Lebih dari itu, Firdaus adalah atasan langsung Rudi 10 tahun lalu. Saat Rudi masih menjadi penyidik muda, dialah yang dulu menyuruhku menutup penyelidikan investasi tahun 2014, gumam Rudi lirih. Semua mulai terhubung. Malam itu juga, Rudi mengambil keputusan gila. Ia akan membawa sendiri seluruh barang bukti ke Jakarta, tanpa pengawalan resmi. Ia tahu, bila nama Firdaus benar-benar terlibat, struktur sistem sudah terkontaminasi, dan ia tak bisa mempercayai siapapun. Mobil dinasnya melaju dalam sunyi di jalan tol, hanya suara mesin dan hujan tipis menemani. Di rest area, ia berhenti sejenak. Menatap langit gelap. Ia tahu risikonya jika gagal menyerahkan bukti ke tangan netral seperti KPK pusat. Nyawanya akan berakhir seperti Anton, tapi ia melangkah juga. Namun sebelum mencapai Jakarta, di kilometer 112 tol Medan Pekanbaru, 2 mobil hitam tanpa plat memotong lajurnya. 3 pria bersenjata keluar dan menodongkan pistol. "Serahkan kotaknya, Pak Rudi. Kau masih bisa hidup. Aku tak akan menyerahkannya," jawab Rudi dingin. Kebenaran ini terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Tembakan pertama memecah kaca. Rudi berlindung di balik kursi, menarik pistol dinasnya, dan membalas tembakan. Dalam baku tembak singkat itu, 1 penyerang tumbang, 2 lainnya kabur. Rudi terluka di bahu kanan, tapi kotak besi itu selamat. Dengan darah mengucur, ia terus melaju. Pukul 4:45 pagi, mobilnya berhenti di depan kantor KPK Jakarta. Dengan langkah goyah, ia membawa sendiri kotak itu. Petugas keamanan berlari menghampiri. "Saya membawa bukti terakhir Anton Wijaya," katanya lirih. "Pastikan tidak ada yang menghapusnya." Beberapa jam kemudian, Rudi dirawat di rumah sakit. Kotak besi kecil itu dibuka di bawah pengawasan ketat tim KPK. Di dalamnya, selain buku dan rekaman Anton, ditemukan 1 flash disk berlabel tulisan tangan FR. Arsip isinya mencengangkan seluruh rekaman percakapan, transfer bank, dan dokumen tanda tangan digital atas nama Firdaus Rahmat, membuktikan keterlibatannya langsung dalam pengaturan dana investasi gelap di Medan, Batam, dan Pekanbaru. Negeri pun berguncang. Dalam waktu kurang dari seminggu, Firdaus Rahmat ditangkap dalam operasi mendadak. Puluhan nama besar terseret, pengusaha, pejabat, hingga oknum aparat. Kasus Anton Wijaya akhirnya resmi dinyatakan sebagai kasus pencucian uang dan pembunuhan berencana lintas provinsi terbesar dalam sejarah Sumatera Utara. Namun di balik keberhasilan itu, publik dikejutkan 1 kabar terakhir 3 hari setelah Firdaus ditangkap. Sebuah paket tanpa nama dikirim ke rumah sakit tempat Rudi dirawat. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertulisan tangan halus dengan tanda tangan, "Anton, terima kasih. Tapi ingat, Rudi, sistem yang mereka bangun masih hidup. Aku hanya membuka 1 pintu kecil. Sisanya ada di koper berikutnya." Rudi menatap surat itu lama. Dadanya sesak. Ia tahu, meski Anton telah tiada, jejak kebenaran yang ditinggalkannya belum berakhir. Di suatu tempat, mungkin masih ada koper lain, koper yang menyimpan sisa-sisa rahasia gelap negeri ini. Malam itu, Rudi berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit Jakarta yang diselimuti awan abu-abu. Dalam hatinya, ia berjanji, "Anton, aku akan terus mencari, karena kebenaran tidak akan berhenti di bawah tanah." 6 bulan berlalu sejak penangkapan Firdaus Rahmat. Kasus Anton Wijaya telah menjadi simbol nasional, menghiasi halaman depan media, dan diangkat dalam dokumenter investigasi berjudul Kasus Koper Medan, kisah tentang keberanian 1 warga kecil melawan sistem kotor yang menelan banyak nyawa.
Namun di balik sorotan dan pujian, hati Kombes Rudi tak pernah benar-benar tenang. Kini ia dipindahkan ke Jakarta, bergabung dalam tim khusus pemberantasan korupsi lintas daerah. Tubuhnya memang pulih, tapi jiwanya masih dihantui bayang-bayang Anton dan semua misteri yang belum sempat terpecahkan. Suatu malam, ketika Kombes Rudi sedang membereskan berkas-berkas di ruang kerjanya, telepon kantor berdering pelan. Dari seberang, terdengar suara seorang perempuan dengan nada gugup. "Pak Rudi, ini penting. Saya dulu asisten pribadi Pak Firdaus. Ada sesuatu yang belum saya serahkan. Bapak harus datang sendiri, jangan bawa siapapun." Sebelum Rudi sempat bertanya lebih jauh, sambungan terputus, nomor yang digunakan tak terdaftar. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk berisi alamat pertemuan terminal bus lama di pinggiran Jakarta yang sudah tak beroperasi. Malam itu, Rudi datang sendiri. Terminal tua itu gelap. Lampu padam. Hanya ada satu kios reyot dengan atap bocor yang masih berdiri. Di sana, seorang wanita berkerudung duduk memegang map lusuh. Tangannya gemetar. "Saya tidak punya waktu lama, Pak. Sebelum Pak Firdaus ditangkap, beliau menitipkan sesuatu. Tapi saya takut, saya tidak sanggup menyimpannya lagi," katanya terbata. Wanita itu menyerahkan satu amplop besar bersegel merah. Di luar amplop tertulis, "Singkat koper Medan Final." Rudi membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat satu flash disk dan surat tulisan tangan Firdaus sendiri. "Jika kau membaca ini, berarti aku sudah jatuh. Tapi percayalah, aku bukan dalangnya. Ada yang lebih tinggi, lebih halus, dan lebih berkuasa dari yang bisa kau bayangkan. Semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari rantai besar. Lihatlah data di flash disk itu, dan kau akan tahu bahwa Anton hanyalah satu dari puluhan orang yang mereka gunakan." Rudi menatap surat itu lama. Saat ia mengangkat kepala untuk berterima kasih, wanita itu sudah menghilang dalam kegelapan malam seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, Rudi memeriksa isi flash disk tersebut di laboratorium digital KPK. Data di dalamnya mengungkap peta keuangan internasional aliran ratusan miliar rupiah ke rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Nama-nama yang muncul membuat darah Rudi membeku. Bukan hanya pejabat dan pengusaha, tapi juga tokoh politik, penggakara elit, dan figur nasional berpengaruh. Di salah satu folder, terdapat catatan digital bertanggal. "Beberapa hari sebelum kematian Anton, aku akhirnya tahu semuanya. Kami dijadikan alat untuk memutar uang mereka. Ruko, proyek, investasi, semuanya hanya topeng. Mereka punya ratusan Anton lain di berbagai kota. Tapi jika ada yang membaca ini, mungkin aku sudah mati. Satu-satunya cara menghentikan mereka bukan dengan menangkap, tapi dengan membuka mata publik." Kalimat itu membuat Rudi terdiam lama. Ia sadar, meski Firdaus Rahmat telah ditangkap, sistem yang Anton maksud belum hancur. Ia hanya kehilangan satu kepala. Sementara tubuhnya masih hidup bersembunyi di balik kekuasaan dan uang. Beberapa hari kemudian, di gudang penyimpanan barang bukti di Medan, para petugas sedang membersihkan ruangan lama di antara tumpukan koper, kardus, dan arsip berdebu. Mereka menemukan sebuah koper kecil berwarna putih gading. Di atasnya tertulis singkat untuk Rudi. "Koper itu segera dikirim ke Jakarta." Dengan tangan bergetar, Rudi membukanya. Di dalamnya tidak ada dokumen, uang, atau foto. Hanya sebuah kalung emas sederhana berinisial A, W, dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Aku sudah bebas. Teruskan perjuangan ini, Rudi. Karena kebenaran tak pernah mati." Anton, Rudi menutup matanya. Antara lega dan duka, ia tahu satu hal: Anton telah memenangkan pertempurannya. Meski nyawanya terhenti di tengah jalan,
Ia meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekadar bukti tekad untuk menantang kebusukan yang bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Beberapa bulan kemudian, serial dokumenter investigasi berjudul Koper Medan Jejak Darah di balik kekuasaan tayang di berbagai media. Publik tersentuh. Banyak yang meneteskan air mata saat melihat rekaman terakhir Anton. Kalau video ini sampai ke kalian, tolong jangan diam, karena diam adalah cara mereka tetap hidup. Kasus itu mengubah arah kebijakan nasional. Ratusan penyelidikan baru dibuka di berbagai daerah. Nama Anton Wijaya diabadikan sebagai simbol keberanian warga kecil melawan sistem korup yang tak terlihat. Di sebuah upacara sederhana di halaman Polda Sumut, Kombes Rudi berdiri sendirian menatap matahari pagi. Di saku jasnya tergantung kalung emas berinisial A, W, yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Ia tersenyum samar dan berbisik, "Pelan, istirahatlah dengan tenang. Anton, koper-koper itu sudah kami buka, dan pintu kebenaran tidak akan tertutup lagi." Kasus Koper Medan menjadi pelajaran besar tentang keberanian, integritas, dan pengorbanan. Seorang pemilik ruko sederhana mampu mengguncang sistem besar penuh kebohongan. Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tak akan pernah padam, karena selama masih ada orang-orang yang berani berbicara, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Dan seperti kata Anton dalam video terakhirnya, kebenaran selalu punya suara